Selanjutnya, posita pemohon. Permohonan pemohon dalam pokok permohonan kabur. Selanjutnya, eksepsi permohonan pemohon menjadi tidak jelas karena terjadi kontradiksi antara posita, bahwa dalil pemohon dalam posita bertentangan satu sama lain. Tidak jelas apakah pemohon menyoal pemilih dalam DPTB sebanyak 7856 pemilih atau hanya menyoal pemilih dan keterangan pihak terkait terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan nomor 122 kami anggap dibacakan. Selanjutnya, dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 dan 2, selanjutnya ketentuan pasal 157 ayat 3, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon mempersoalkan hal-hal ada 4 tuduhan pemohon, yang mana dari keempat tuduhan tersebut materi permohonan pemohon yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ini, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena bukan merupakan perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Selanjutnya, bahwa dikarenakan materi permohonan secara keseluruhan hanya merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan pelanggaran pidana pemilihan, juga pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan tersebut tidak memenuhi sebagai pelanggaran yang prinsipil, terukur, dan tidak pula terpenuhi sebagai pelanggaran dalam proses pemilihan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara, serta tidak ada keterpenuhan pelanggaran yang sifatnya TSM, maka patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dalam putusan selah dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, untuk kedudukan pemohon atau legal standing pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2, bahwa data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang dikutip dalam website resmi Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju adalah 305.260 jiwa, bukti PT 7. Selanjutnya, berdasarkan 158 dan PMK 6 lampiran 5 cara penghitungan persentase, maka pengajuan permohonan dilakukan haruslah terdapat perbedaan paling banyak 1,5%. Bahwa berdasarkan SK 610 Junto 611, maka syarat batas minimal pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% kali 143.656 atau jumlah total suara sah, maka hasilnya adalah 2155 suara. Sedangkan selisih antara pihak terkait dengan pemohon adalah 7627 suara pihak terkait dikurang 67029 suara pemohon, maka diperoleh selisih adalah 9598. Maka kesimpulannya, pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pihak terkait atau peraih suara terbanyak dengan pemohon, yaitu sebesar 9598 atau lebih dari 2155 suara atau melewati ambang batas. Selanjutnya, permohonan pemohon tidak jelas atau obscure libel. Ada beberapa hal yang kami masukkan sebagai permohonan pemohon tidak jelas. Yang pertama adalah objek perkara perselisihan suara dalam permohonan prematur atau tidak lengkap, di mana termohon telah menerbitkan surat keputusan 611 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 610 dan seterusnya, bahwa dengan adanya perubahan tersebut harusnya pemohon harusnya melengkapi permohonannya tersebut dengan surat keputusan 611. Selanjutnya, dasar penghitungan suara tidak jelas,
bahwa pemohon dalam permohonannya halaman 11, pemohon menyajikan tabel perolehan suara di mana menurut versi pemohon perolehan suara pihak terkait adalah tidak memenuhi syarat, sedangkan frasa tidak memenuhi syarat adalah frasa yang digunakan dalam mempersoalkan mengenai syarat pencalonan, bukan mengenai hasil perolehan suara khususnya pemilih dalam DPTB bermasalah. Selanjutnya, permohonan pemohon tentang perselisihan hasil suara tidak jelas mengenai keterpenuhan syarat signifikansi, bahwa akibat tidak dicantumkannya keterpenuhan syarat signifikansi, sehingga dengan demikian pelanggaran yang dituduhkan oleh pemohon kepada termohon maka menjadi patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, posita pemohon, permohonan pemohon dalam pokok permohonan kabur. Selanjutnya, eksepsi permohonan pemohon menjadi tidak jelas karena terjadi kontradiksi antara posita, bahwa dalil pemohon dalam posita bertentangan satu sama lain. Tidak jelas apakah pemohon menyoal pemilih dalam DPTB sebanyak 7856 pemilih atau hanya menyoal pemilih dalam DPTB pada 3 kecamatan yaitu Kaluku, Simboro, dan Mamuju yang berjumlah 6135. Tidak jelas dalil tersebut, bahkan terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Selanjutnya, permohonan pemohon menjadi tidak cermat karena terjadi kontradiksi antara petitum dan posita, bahwa demikian pula dengan dalil pemohon pada pokok permohonan halaman 29 tentang 11.000 pemilih nyatakan tidak sah, terjadi kontradiksi dengan petitum karena menyatakan terjadi pelanggaran dalam penetapan DPT, namun dalam petitum tidak diikuti dengan permintaan perbaikan DPT. Kemudian dilakukan pemilihan ulang, sekalipun dalil DPT masalah tidak didukung dengan bukti yang kuat, setidak-tidaknya petitum pemohon menjadi kabur dalam kaitannya dengan posita dalam pokok permohonan. Selanjutnya, petitum pemohon ultra petita, bahwa dalam petitum pemohon angka 4 meminta mahkamah untuk menetapkan pasangan Haji Hapsi Wahid dan Haji Irwan Satya Putra Pababari sebagai pasangan calon terpilih. Terhadap petitum tersebut justru terjadi ultra petita, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Kewenangan penetapan calon terpilih merupakan wewenang atributif KPU Kabupaten. Harusnya dalam petitum bahwa setidak-tidaknya petitum yang harus diuraikan pemohon yang benar, yaitu petitum yang sifatnya kondemnatoir atau menghukum termohon berupa memerintahkan termohon untuk menetapkan masih 2 menit ya. Siap. Selanjutnya, dalam pokok permohonan tentang tuduhan pemohon kepada pihak terkait menggunakan ijazah palsu, bahwa terkait hal tersebut meskipun syarat S1 bukanlah syarat calon, tetapi karena wakil bupati terpilih menggunakan titel S1 maka kemudian KPU melakukan verifikasi. Selanjutnya, hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam surat Kementerian Dalam Negeri atau PT 14 kami. Selanjutnya, bahwa terkait ijazah ini telah diuji 2 kali, baik melalui laporan di Bawaslu maupun melalui sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana alat bukti kami yang majelis. Selanjutnya, dalil tentang DPTB. Selanjutnya, dalil tuduhan pemohon pemilih DPTB bermasalah kami uraikan dalam bentuk tabel yang mulia, bahwa sekaitan dengan sekian tabel pemohon tentang DPTB yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam pemungutan suara tidak terbangun secara rasional, dikarenakan dalam 3 kecamatan yang dipersoalkan oleh pemohon justru terdapat 17 TPS di mana pemohon yang mendapatkan kemenangan suara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 kami yang mulia halaman 43. Selanjutnya, bahwa dengan berdasarkan tabel di atas dari 53 yang dipersoalkan oleh pemohon secara keseluruhan, kesemuanya dalil tersebut tidaklah patut dipersoalkan karena saksi pemohon di setiap TPS menandatangani C1 C salinan hasil KWK. Hanya terdapat 2 TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon, yaitu pada TPS 11 Kelurahan Sinyonyoy Selatan, Kecamatan Kaluku atau PT 81.5, dan pada TPS 2 Desa Kaluku Barat, Kecamatan Kaluku, PT 8.16, dan tidak ada keberatan. Selanjutnya kami masuk ke dalil tentang
kartu Mamuju, tuduhan pemohon tentang kartu Mamuju keren, bahwa tuduhan tersebut kami menganggap pemohon ini tidak mampu membedakan dan tidak memahami perbedaan prinsipil antara kampanye dengan money politik, yang mana penjelasannya ada pada keterangan kami. Selanjutnya, poin D tentang tuduhan pemohon atas DPT bermasalah, kami menanggapinya bahwa dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum tentang 3.000 orang pemilih yang masuk dalam DPS tidak dipenuhi perekamannya oleh Dukcapil Mamuju, karena kesanggupan untuk melakukan perekaman data hanya sampai 8.100 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin termohon menunggu perekaman data oleh Dukcapil hingga 8 Desember, sementara lebih dulu penetapan DPT yaitu pada tanggal 16 Oktober 2020, sehingga terhadap dalil tersebut sesungguhnya bertentangan dengan kondisi objektif temporis dalam penetapan DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju. Selanjutnya kami masuk ke petitum yang mulia, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor 610/PL dan seterusnya, junto keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor 611 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum pihak terkait Dede Arwinsa dan Dedi. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih.